Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum saya membuka diskusinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Florida Zaimun sebagai moderator dari kelompok 7, Federica Elani sebagai pemateri 1, Gabriel Kevin Roardi sebagai pemateri 2, dan Gilbertus Apriadi de Natalis sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan berikutnya saya berikan kepada pemateri 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri 1. Yang pertama, pembelajaran aktif individual. 1. Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara siswa maupun siswa dengan guru-guru. Pembelajaran aktif juga merupakan proses pembelajaran di mana peserta didik mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk melakukan aktivitas belajar berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Yang kedua, menurut Mayer dan Jones, mengemukakan bahwa pembelajaran aktif terjadi aktivitas berbicara dan mendengar, menulis, membaca, dan refleksi yang mengiring mengenai isi pelajaran, ide-ide, dan berbagai hal yang berkaitan dengan satu topik yang sedang dipelajari. Menurut Ramadhani, dalam pembelajaran aktif, guru lebih berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sekedar transfer of knowledge. Yang kedua, karakteristik pembelajaran aktif. Pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi pada guru, melainkan pada pengembangan keterampilan analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenan dengan materi pelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Menerapkan pembelajaran aktif. Langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran aktif adalah yang pertama, menghadirkan konsep umum dalam kelompok belajar. Yang kedua, informasi yang spesifik berkaitan dengan konsep diterima dari kelompok belajar. Yang ketiga, aktivitas dalam kelas didominasi oleh kelompok belajar. Yang keempat, kelompok belajar mengeksplorasi tindakan dan konsekuensinya selama melakukan kegiatan belajar. Yang kelima, melakukan diskusi kelompok dan mengambil kesimpulan dari kegiatan belajar. Yang keenam, mendiskusikan prinsip-prinsip umum dalam belajar. Yang ketujuh, penerapan dalam kehidupan yang spesifik berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut. Yang kedelapan, peserta didik bertindak berdasarkan apa yang telah mereka pelajari.
Contoh kasus, seorang guru kelas 10 dalam pembelajaran sering menggunakan metode diskusi atau grup resum. Dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai, maka pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode diskusi. Yang kedua, teknik grup resum secara khusus menggambarkan sebuah prestasi kecakapan dan pencapaian individual, sedangkan resum kelompok merupakan cara yang menyenangkan untuk membantu peserta didik untuk lebih mengenal atau melakukan kegiatan membangun dari sebuah kelompok yang anggotanya telah mengenal satu sama lain. Yang kelima, kesimpulan pembelajaran aktif. Yang pertama, pembelajaran aktif mempunyai berbagai keuntungan dan kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran aktif dapat diatasi dengan adanya perencanaan yang lebih baik. Penerapan pembelajaran aktif dapat perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, suasana pembelajaran yang kondusif yang dapat memperbaiki dan menambah pengetahuan peserta didik. Penggunaan waktu yang relatif banyak, fasilitas, sarana prasarana, serta sumber daya yang memadai perlu menjadi perhatian penyelenggara untuk mencapai pembelajaran aktif. Yang kedua, pembelajaran individual. Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang menitik beratkan bantuan dan bimbingan kepada masing-masing individu. Menurut Daune, pembelajaran individual merupakan suatu cara pengaturan program belajar dalam setiap mata pelajaran, disusun dalam suatu cara tertentu yang disediakan bagi tiap siswa agar dapat memacau kecepatan belajar di bawah bimbingan guru. Yang keenam, ciri-ciri pembelajaran individual. Peserta didik belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Peserta didik belajar secara tuntas. Setiap unit yang dipelajari memuat tujuan pembelajaran khusus yang jelas. Keberhasilan peserta didik diukur berdasarkan sistem nilai mutlak. Yang ketujuh, penerapan pembelajaran individual. Yang pertama, pembelajaran individual diwujudkan dalam metode pemberian tugas mandiri seperti menyusun karangan, membuat puisi, membuat tugas dan lain-lain yang dapat dikerjakan siswa secara mandiri atau individual. Yang kedelapan, teknik dalam pembelajaran individual. Yang pertama, teknik yang bisa digunakan dalam pembelajaran individual adalah teknik hanya dan memberi motivasi menimbulkan rasa ingin tahu seorang siswa. Sedangkan pendekatan yang dapat dalam pembelajaran individual adalah pendekatan konstruktivisme, pendekatan masalah, dan realistik. Yang berikutnya, keuntungan pembelajaran individual. Yang pertama, perbedaan yang banyak antara para peserta didik dipertimbangkan. Yang kedua, para peserta didik dapat bekerja sesuai dengan kemampuan mereka dengan waktu yang tepat dapat mereka sesuaikan. Yang ketiga, gaya-gaya pembelajaran yang berbeda dapat diakomodasi. Hemat untuk peserta didik dalam jumlah besar. Yang kelima, para peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang mereka dipelajari. Yang keenam, merupakan proses pembelajaran bersifat aktif, bukan pasif. Yang berikutnya, kelemahan pembelajaran individual. Yang pertama, memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan. Yang kedua, motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan. Dan yang terakhir, peran instruksi perlu berubah. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk ketiga pemateri dari kelompok 7. Baik Pak dan teman-teman, itu saja materi yang kami presentasikan dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.